Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 8 saham milik Lo Keng Hong di tahun 2023. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saham Lo Keng Hong terbagi menjadi dua kriteria. Yang pertama, kepemilikan di atas 5% yang dapat dilihat pada aplikasi saham. Dan yang kedua, kepemilikan saham di bawah 5% berdasarkan berbagai informasi atau berita. Disclaimer dulu, tidak semua saham yang dimiliki LKH cocok dengan kamu. Jadi, pertimbangkan banyak hal sebelum ikut beli sahamnya dan kerugian kamu tanggung sendiri. Saham pertama adalah ABMM yang bergerak di produksi batubara. Saham ini listing sejak tahun 2011. Kepemilikan LKH atas saham ini kurang dari 5% karena tidak tercantum namanya pada list kepemilikan saham di atas 5%. Jika dilihat kinerja laba di tahun 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian 3,5 triliun rupiah. Nah, jika kita melihat saham ini memiliki valuasi per 2 kali dengan PBV 0,86 kali, yang berarti harga sahamnya masih lebih rendah dari modalnya. Untuk rasio keuangan, teman-teman bisa lihat NPM 19% dengan ROE 42%. Angka yang sangat baik, tapi DER-nya sudah tinggi yang berarti hutangnya 2 kali lipat lebih besar dari modalnya. Untuk dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir dan menawarkan yield yang cukup menarik dengan angka 11%. Nah, untuk kinerja harga saham selama tahun 2023 masih naik 4,2 dan dalam 5 tahun naik 62%. Jika dilihat untuk historical PBV-nya, saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dari angka rata-rata 1,16 kali, saham ini diperdagangkan pada PBV 0,86 kali. Saham kedua ANJT yang bergerak di sektor consumer non-cyclicals. Saham ini listing sejak tahun 2013 dan kepemilikan LKH atas saham ini kurang dari 5%. Untuk kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba yang hanya 9,4 miliar rupiah saja. Untuk valuasi pernya sangat tinggi dengan angka 193 kali, tapi PBV-nya sangat rendah dengan angka 0,37 kali. Untuk rasio profitabilitas NPM dan ROE-nya sangat rendah dengan angka yang hanya 0,3 dan 0,2%. Dan untuk DER-nya juga bisa dikatakan masih normal dengan angka 44%. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 3,8%. Dan saham ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Untuk harga sahamnya masih naik 8% di tahun 2023, tapi turun 34% dalam 5 tahun terakhir. Untuk historical PBV, teman-teman bisa lihat saham ANJT ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Saham ketiga BMTR yang bergerak di bisnis investment company. Saham ini listing sejak tahun 1995 dan kepemilikan LKH di atas 5% dengan angka 6,5%. Untuk pencapaian labanya di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan net profit sebanyak 492 miliar rupiah. Saham ini tidak membagi dividen saat video ini dibuat dan memiliki valuasi per 6,5 dengan PBV 0,2 kali. Yang berarti dengan harga 260 saham ini sebenarnya punya modal per lembar sebanyak 929 rupiah. Rasio profitabilitas NPM 6% dengan ROE 4%. Angka yang tidak terlalu menarik, tapi DER-nya masih wajar dengan angka 59%. Untuk dividen seperti yang sudah dibahas tadi, dalam 5 tahun terakhir, saham ini hanya pernah membagi dividen di tahun 2018 saja. Terkait kinerja harga saham turun 6% di tahun 2023 dan turun 48% dalam 5 tahun terakhir. Historical PBV-nya saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Jadi meskipun PBV-nya hanya 0,2, tapi angka ini bisa dikatakan tidak terlalu murah jika dibandingkan dengan PBV 5 tahun terakhirnya. Saham keempat BNGA yang bergerak di jasa perbankan dan listing sejak tahun 1989. Kepemilikan LKH atas saham ini kurang dari 5%. Diproyeksikan kinerja di tahun 2023 dari aspek laba mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan pencapaian laba 4,9 triliun rupiah. Dividen yield yang ditawarkan cukup menarik dengan angka 6,7% per 6,6 dengan PBV 0,91 kali. Rasio profitabilitas NPM 24 dengan ROE 13%, angka yang sangat menarik.
Dan untuk dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Terkait kinerja harga saham selama tahun 2023 sudah naik 45% dan dalam 5 tahun sudah naik 72%. Terkait historical PBV, saham ini dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan rata-rata PBV 5 tahun terakhirnya. Saham kelima, Cevin, yang bergerak di bisnis pembiayaan dan listing sejak tahun 1990. Kepemilikan LKH kurang dari 5% seperti pada tampilan gambar berikut ini. Untuk kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan laba 717 miliar rupiah. Untuk dividen yield sangat besar dengan angka 20% per 2 kali dengan PBV 0,36 kali, yang berarti harga sahamnya hanya 0,3 dibandingkan modal per lembar sahamnya. Rasio profitabilitas sangat baik dan rasio DER-nya juga masih cukup normal dengan angka 73%. Nah, ini sebagai catatan, Cevin merupakan saham yang baru membagi dividen di tahun 2023 dalam 5 tahun terakhir. Jadi meskipun yieldnya sangat besar, tapi hal itu baru terjadi di tahun 2023 saja. Untuk historical PBV, saham ini sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV dalam 5 tahun terakhir. Untuk kinerja harga saham, secara year to date sudah naik 63% dan dalam 5 tahun sudah naik 56%. Saham keenam, DILD, yang bergerak di bisnis properti dan real estate dan listing sejak tahun 1991. Kepemilikan LKH atas saham ini ada 6,62%. Nah, diproyeksikan di tahun 2023, saham DILD ini memiliki kinerja yang bertumbuh dari aspek labanya dibandingkan tahun 2022 yang bahkan mengalami kerugian. Laba hingga Q3 tahun 2023 adalah 99 miliar rupiah per 14 kali dengan PBV 0,38 kali. Tapi sebagai catatan, saham ini tidak membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Profitabilitasnya NPM 2% dengan ROE 2% juga. Angka yang sangat kecil dan DER-nya sudah tinggi, yang berarti hutangnya lebih besar dari modalnya. Ini merupakan suatu catatan bahwa saham DILD ini tidak pernah membagi dividen dalam 5 tahun terakhir sehingga harus dipertimbangkan juga. Untuk aspek harga sahamnya sudah naik 11% selama tahun 2023, tapi turun 42% dalam 5 tahun terakhir. Untuk historical PBV-nya, saham ini diperdagangkan sedikit di bawah rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Saham ketujuh, GJTL, yang bergerak di bidang Automotive and Components. Saham ini listing sejak tahun 1990 dan kepemilikan LKH atas saham ini adalah di bawah 5%. Diproyeksikan kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan tahun 2022 yang mengalami kerugian. Pencapaian labanya adalah 699 miliar dengan PER 3,2 dan PBV 0,3 kali. Dan saham ini juga tidak pernah membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Untuk rasio NPM 5% dengan ROE 11%, angka yang tidak terlalu menarik. Dan DER-nya juga sudah tinggi dengan angka 139%, yang berarti hutang lebih besar dari modalnya. Nah, untuk kinerja harga saham sudah naik 57% selama tahun 2023 dan naik 31% selama 5 tahun terakhir. Dilihat dari historical PBV, saham ini juga sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Nah, untuk saham terakhir adalah NISP di bidang perbankan yang listing sejak tahun 1994. Kepemilikan LKH juga di bawah 5% seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, diproyeksikan di tahun 2023, NISP mencetak kenaikan laba dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba 3 triliun rupiah. Untuk dividen yield yang ditawarkan sekitar 5,1% per 6,4 dengan PBV 0,72 kali. Rasio profitabilitasnya NPM 23 dengan ROE 11%, angka yang cukup menarik. Nah, sebagai catatan, NISP juga ini baru membagi dividen di tahun 2022 dan 2023, sehingga belum bisa dikatakan konsisten dalam 5 tahun terakhir. Untuk kinerja harga saham sudah naik 52% selama tahun 2023 dan naik 33% dalam 5 tahun terakhir. Dan saham ini juga diperdagangkan di atas rata-rata PBV 5 tahun terakhirnya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi gabung saham.
kedua the stock market, dan yang ketiga cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.